Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ewi Sahrani, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan IPA STKIP Harapan 5. Sebagai dosen, tentu saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di STKIP Harapan 5. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Filsafat IPA. Mata kuliah ini saya ampu di program studi pendidikan IPA pada semester 6 dengan bobot SKS 2 SKS, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pendidikan IPA. Mata kuliah Filsafat IPA merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai calon guru dan tenaga kependidikan. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan konsep dan teori filsafat IPA. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL yang akan dicapai, yang meliputi 1. CPL sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 1. CPL pengetahuan, yaitu menguasai fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur bidang IPA. 1. CPL keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 1. CPL keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks perkembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan 1. CPL keterampilan khusus, yaitu mampu menyusun usulan penelitian dan melakukan penelitian dan menulis laporan penelitian dengan memanfaatkan teknologi, informasi secara bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika akademik. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK. Selanjutnya dari 4 CPMK kemudian dibagi ke dalam 6 sub CPMK. Dan dari 6 sub CPMK kemudian dialokasikan ke dalam perkuliahan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk UTS dan UAS. Perkuliahan ini dilaksanakan melalui pembelajaran blended learning, studi pustaka, presentasi, dan diskusi materi perkuliahan. Media yang digunakan adalah LCD, whiteboard, web, dan buku-buku referensi. Perangkat atau media pembelajaran yang saya gunakan yaitu 1. LMS. LMS ini digunakan dalam rangka mengelola kelas e-learning. Kemudian yang kedua ada Zoom Meeting dan Google Meet sebagai media daring. Yang ketiga itu PPT digunakan dalam penyampaian materi. Bentuk penilaian yang saya gunakan adalah penilaian holistik, di mana saya menilai secara keseluruhan sehingga CPL yang diharapkan dapat terukur. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah Filsafat IPA yang saya ampu. Selanjutnya saya akan melakukan praktik mengajar mata kuliah Filsafat IPA dengan materi filsafat ilmu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Jadi pada minggu ini adalah minggu kedua pertemuan kita ya. Minggu kemarin kita sudah membahas apa saja yang perlu kita pelajari di mata kuliah Filsafat IPA ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang filsafat ilmu. Ada yang tahu nggak sih filsafat itu apa? Kenapa kita perlu mempelajari yang namanya filsafat ini? Induk dari sebuah ilmu pengetahuan. Oke. Ada lagi? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Kenapa perlunya kita belajar tentang filsafat? Filsafat ini membuat mampu berpikir secara sistematis ya.
secara sistematis, secara kritis untuk memperoleh suatu kebenaran. Jadi tadi sedikit tidak itu benar bahwa filsafat ini adalah dasarnya pengetahuan seperti itu. Kemudian filsafat ini sendiri terbagi dari pengertiannya secara beberapa poin ya. Yang pertama yaitu dari sisi kebahasaan. Dari sisi kebahasaan ini sendiri, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo itu artinya cinta, dan sophia itu artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofi itu adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kata filosofi ini juga ditransformasikan dalam berbagai bahasa. Bisa dalam bahasa Arab yaitu artinya falsafah, kemudian bahasa Indonesia artinya filsafat atau filsafat itu sendiri. Kemudian dalam bahasa Belanda dan Jerman artinya filosofi. Yang kedua yaitu filsafat dari sisi sebagai ilmu. Nah, menurut Plato ini dalam filsuf besar Yunani mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan itu tentang segala yang ada. Jadi Plato itu mengatakan bahwa sesuatu itu yang berasal dari kebenaran atau dari tangan Tuhan ya, jadi itu sudah pasti seperti itu. Kemudian Aristoteles, murid dari Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu metafisika, logika, retorika, politik, dan sosial budaya dan estetika. Kemudian menurut Al-Farabi, filsuf besar Muslim dengan gelarnya itu Aristoteles kedua, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Kemudian kalau Immanuel Kant ini filsuf Barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama itu adalah apa dapat kita ketahui. Apa yang dapat kita ketahui artinya itu ini bisa diselesaikan atau dijawab dengan metafisika, artinya dengan ilmu logika. Kemudian apa yang boleh dikerjakan? Dijawab dengan etika. Etika ini artinya ketika kita apa yang bisa dikerjakan. Misalnya kita sebagai mahasiswa ya, bisa tidak saya melakukan ini baik atau tidak, seperti itu dalam etika. Baik atau tidak akan saya lakukan, seperti itu. Ini sudah benar atau belum, seperti itu. Nah kemudian apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi. Kemudian sampai di mana harapan kita itu dijawab oleh agama. Selanjutnya itu menurut Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai oleh manusia sendiri. Nah, di sini dari beberapa pendapat itu kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menarik kesimpulan bahwa filsafat itu adalah suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek dengan berpikir secara radikal. Radikalnya berpikir sampai ke akar-akarnya, jadi sampai ke sumber-sumbernya kita harus berpikir sampai ke sana. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Kemudian berdasarkan konsep dan teori tersebut, proses berfilsafat itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu adalah logis. Nah, logis di sini berpikir dengan menggunakan logika. Jadi benar-benar logika ya. Bisa kita sebagai manusia kalau tidak sesuai dengan logikanya kita, ya pasti kita tidak akan menerima. Iya nggak sih? Ya. Iya. Oke. Yaitu melalui 3 tahap, yaitu pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Artinya pemahaman ketika kita memahami sesuatu, logikanya kita yang berjalan.
Iya kan? Kemudian keputusan, ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita misalkan dalam situasi terdesak atau apapun itu, kita berada dalam situasi terdesak, kemudian kita harus memutuskan dengan cepat, berarti kita harus berpikir dengan logika. Keputusan kita itu sudah tepat atau belum, seperti itu. Kemudian argumentasi. Nah, ketika kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan atau kita mengemukakan pendapat kita atau berargumentasi, otomatis kita akan menggunakan logika kita ya. Artinya kan kita tidak mungkin langsung berargumentasi tanpa logika, tanpa apa yang kita ketahui juga, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian secara sistematis. Nah, berpikir melalui alur yang sistem sehingga ditemukan adanya koheren atau saling beruntun antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Jadi sistematis ya, jadi beruntun. Kemudian radikal. Nah, radikal ini berpikir sampai kepada akar masalah. Sampai ke akar masalah itu dicari dulu. Seperti itu. Kemudian universal. Universal ini berpikir secara umum, bukan khusus ya. Jadi perbedaan yang berpikir itu secara khusus, kemudian filsafat itu berpikirnya secara umum. Sejarah timbulnya filsafat. Nah, kapan filsafat ini muncul? Filsafat ini muncul ketika sejak manusia itu sudah ada, atau sejak adanya pembicaraan tentang manusia. Sejarah filsafat ini di masa-masanya yaitu Yunani, India, dan Persia. Kemudian filsafat ini memiliki kualifikasi tertentu. Maka akhirnya filsafat ini identik dengan Yunani. Karena kenapa? Karena karakternya orang Yunani itu adalah orang-orang yang rasional, berpikir secara kritis. Kemudian apa sebabnya filsafat ini dilahirkan? Yang pertama itu adanya pertentangan antara mitos dan logos. Logis ya. Jadi di kalangan masyarakat Yunani dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat. Misalnya pada masa mitos kosmologi yang logisnya kejadian alam seperti itu. Lama-lama mitos itu akan hilang terkalahkan dengan logis. Maka logis ini adalah penyebab utama lahirnya sebuah filsafat. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Kemudian yang kedua itu adalah rasa ingin tahu. Karena mite atau mitos ini hanya bersifat dongeng belaka, maka orang-orang mulai berpikir rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang logis. Keingintahuan itu terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap penciptanya alam semesta, seperti tentang alam semesta, keingintahuannya terhadap pencipta. Kenapa saya dilahirkan? Saya akan menjadi apa ketika saya nanti setelah dilahirkan, seperti itu. Itu adalah cara rasa ingin tahu, seperti itu. Itu kenapa bisa muncul adanya rasa ingin tahu. Kemudian rasa kagum. Menurut Plato, filsafat lahir adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf atas kekagumannya itu mencoba merumuskan asal mula alam semesta. Seperti itu ya. Lahirnya sebuah filsafat itu adanya rasa kagum. Kemudian yang keempat adalah perkembangan kesusastraan. Perkembangan yang menyebabkan lahirnya filsafat adalah perkembangan dari kesusastraan ini sendiri. Nah, kemudian selanjutnya manfaat filsafat bagi manusia. Yang pertama, filsafat itu mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh atau general terhadap suatu wujud, sekaligus memberikan konsep kebenaran terhadap wujud tersebut. Dengan kebenaran, manusia akan bertindak secara bijaksana. Kemudian filsafat dapat memberikan kepuasan bagi filsuf atau seseorang karena kemampuannya dalam menggambarkan
problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi dengan keluasan pemahamannya. Kemudian selanjutnya itu filsafat dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk merubah dunia. Sampai di sini ada pertanyaan nggak sih? Apakah ya? Oke, selanjutnya itu membangun filsafat ilmu perlu menelusuri dari aspek. Nah, aspek di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah aspek ontologi. Di aspek ini aspek yang mengkaji tentang hakikat segala sesuatu. Terbagi dalam 3, yaitu ada monisme. Asal alam terdiri dari 1, karena mono itu artinya 1. Jadi 1 unsur ya. Kemudian dualisme yang mengatakan alam semesta terdiri dari 2 unsur, yaitu materi dan roh. Kemudian pluralisme, alam semesta terdiri dari 4 unsur, air, angin, api, dan tanah. Kemudian aspek selanjutnya itu epistemologi, membicarakan 2 hal. Yang pertama itu hakikat pengetahuan. Nah, munculnya pandangan itu ada 2 pandangan. Yang pertama realisme, yaitu pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Yang kedua idealisme, yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal atau dunia ide-ide. Yang kedua itu sumber pengetahuan. Ada muncul 3 pandangan. Yang pertama itu rasionalisme, mengatakan bahwa sumber pengetahuan muncul dari rasio atau akal manusia. Kemudian empirisme, sumber pengetahuan adalah indera manusia sendiri. Kemudian kritisisme, pengetahuan manusia bersumber dari luar diri manusia, yaitu Tuhan. Oke, yang ketiga ada aksiologi, terdiri menjadi 6 pandangan. Pertama naturalisme, yang menyatakan ukuran dan buruk ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut sesuai dengan fitrah atau natural manusia, fitrahnya manusia ya. Kemudian kedua yaitu hedonisme, yang menyatakan bahwa ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan bagi manusia. Kemudian yang ketiga ada vitalisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Yang keempat, utilitarianisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan mendatangkan manfaat bagi manusia. Kemudian idealisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuatu tidaknya perbuatan dengan konsep ideal pikiran manusia. Kemudian teologis, itu baik buruknya suatu perbuatan ditentukan sesuai tidaknya sesuatu perbuatan dengan ketentuan agama. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Belum. Bisa. Belum. Ya, untuk contohnya mungkin Bu, kayak hedonisme itu, kalau contohnya itu apa? Contoh dari hedonisme ya. Hedonisme itu bisa diartikan dia ada kesenangan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita artikan dalam gaya hidup untuk menikmati kesenangan itu sendiri, seperti itu. Bisa diterima? Bisa Bu. Oke. Sampai sini bisa ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Nggak ada Bu. Kalau tidak ada saya mau bertanya. Dari sampai di sini saya mau bertanya pengertian menurut pengertian atau sepemahamannya kalian mahasiswa saya tentang pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa yang kalian ketahui tentang 3 itu? Oke, silakan. Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang menilai segala sesuatu yang ada
Sedangkan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori dan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih ya. Ada yang lain juga? Enggak ada. Oke, bisa ya. Nah, Bisa, Bu. jadi dari ketiga aspek tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial, budaya, agama dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya. Iya. Nah, kemudian hubungan antara ilmu pengetahuan dengan filsafat. Pengetahuan ini sendiri bagian dari kajian filsafat ilmu. Pengetahuan lahir sejak adanya peradaban manusia dan berkembang pesat sesuai dengan budayanya. Nah, pengetahuan ini sendiri lahir karena adanya aktivitas. Kemudian aktivitas ini sendiri memerlukan sebuah metode. Pengetahuan melahirkan ilmu-ilmu, kemudian ilmu dan pengetahuan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, dari uraian tadi yang sudah Ibu jelaskan, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Tentang filsafat itu harus lebih ke logika, kemudian berpikirnya ada juga yang sistematis, radikal, kemudian berpikir juga secara universal. Oke, terima kasih. Ada lagi? Enggak ada. Udah. Ya. Oke. Artinya ilmu adalah rangkaian tugas manusia yang rasional dan kognitif. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian adanya berbagai bahwa filsafat itu belajar tentang rasional, kognitif, teologis, mencapai kebenaran dan melakukan penerapan dengan peramalan atau pengendalian. Sebelum Ibu akhiri di slide terakhir, Ibu ada memberikan tugas. Nah, tugas ini sebenarnya ada juga, silakan masuk ke RMS-nya sekalian. Ya, nanti silakan masuk ke link-nya. Di situ sudah Ibu cantumkan tugas ini, langsung dikerjakan di situ ya. Ya, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.